Pemirsa Ajeng Sebeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Wisatawan Cina tewas saat berlibur di pantai Jamaluk, Karangasem. Polisi menangkap 3 warga negara Meksiko, pelaku penembakan terhadap warga negara Turki. Polisi meringkus 3 pria lantaran menganiaya seorang pria hingga tewas di Buleleng. Wanita asal Shanghai, Tiongkok ini digotong sejumlah wisatawan karena kondisinya sekarat. Ia tewas saat sedang asik snorkeling, menikmati pemandangan indah di bawah laut perairan Jamaluk, Desa Purwakerti, Karangasem. Korban bernama Dan Ho berusia 43 tahun. Senin lalu ia bersama suaminya snorkeling tidak jauh dari pantai di perairan Jamaluk. Namun sekitar setengah jam snorkeling, suaminya berteriak minta tolong dan wisatawan yang sedang berenang di sekitar tempat itu langsung membantu. Namun korban saat itu sudah tidak bergerak dan tertelungkup di gendongan sang suami. Warga berusaha memberikan napas buatan sebelum akhirnya korban dibawa ke darat dan dilarikan ke klinik terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Di mana yang bersangkutan warga negara asing ini berangkat bersama keluarganya menikmati wahana laut di sana, ya. Tapi selang beberapa menit yang bersangkutan ditemui oleh saksi atau suaminya sendiri dalam kondisi yang mengapung dan tidak bergerak. Nah, atas peristiwa tersebut dari pihak Polres Karangasem melakukan kegiatan penyelidikan untuk memastikan apakah yang bersangkutan meninggal karena kondisi memang kesehatannya atau karena memang tidak bisa belum mahir berenang atau ada faktor-faktor lain. Kita masih melakukan penyelidikan dan terhadap korban juga kami dari pihak kepolisian prosedurnya untuk mengetahui penyebab dari kematiannya harus dilakukan visum et repertum. Belum jelas penyebab kematian korban. Polres Karangasem hingga kini masih menyelidiki dan meminta keterangan sejumlah saksi. Saat ini jenazah wisatawan asal Tiongkok tersebut masih berada di RSUD Karangasem menunggu proses pengiriman ke Tiongkok. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Rumah milik salah seorang warga di desa Selumbung, Manggis, Karangasem hancur tertimpa pohon kelapa yang tumbang. Hujan lebat dan angin kencang melanda sebagian besar wilayah Kabupaten Karangasem dan menyebabkan banyak pohon bertumbangan. Salah satunya menimpa rumah milik Inyoman Dharma. Bagian atap rumah hancur dan beton penyangga miring sehingga posisi rumah miring dan hampir roboh. Beruntung saat kejadian, Nyoman Dharma bersama keluarganya sedang berada di kebun sehingga ia selamat dari musibah. Namun untuk sementara ia tidak bisa menempati rumahnya karena berbahaya. Anggota BPBD Karangasem bersama Babinsa dan anggota Polsek Manggis turun tangan membantu memotong dan mengangkat batang pohon kelapa agar rumah bisa diperbaiki. Jam 3 malam nggih. Dan sore. Terus Tiang kari mekuli kan dan kiki ada tiang mantan kriki kan dan ajak ben tiangnya kriki kan dan meniko dosen kan. Waktu kejadian ini pas Sabah napi angin kan? Sabah kan enggak? Sabah nih. Niki ditempati rumah niki napa? Tepati dikit yang karang kriki tidurnya. Oke dan nggih. Parah nggih urusannya Pak Dan? Parah. Parah nggih. Kira-kira kudu kerugian iki Pak? Kira-kira 52-an. 52-an ya. Oke, terus sementara kan ini rusak gimana tinggalnya Pak? Sementara Sini lagi selatan. selatan nggih. Untuk sementara Nyoman Dharma bersama keluarga tinggal di bangunan yang berada di depan rumah.
ia harus mengeluarkan uang sekitar 50 juta rupiah untuk memperbaiki rumahnya yang hampir roboh. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Penyakit rabies masih menghantui warga di Desa Medahan, Gianyar. Selasa lalu mereka membawa hewan piaraan mereka seperti kucing dan anjing untuk divaksin anti rabies. Pemkab Gianyar mengerahkan 12 tim vaksinator untuk memvaksin sekitar 700 ekor hewan piaraan yang bisa membawa virus mematikan ini. Pelayanan vaksin dipusatkan di 4 banjar di Desa Medahan. Selain 12 tim vaksinator, Dinas Pertanian Pemkab Gianyar juga menyediakan 2 tim yang masing-masing bertugas mendatangi rumah warga. Dan 1 tim lagi menyusuri jalan dan gang di desa untuk mencari anjing dan kucing yang berkeliaran. Intinya Pemkab Gianyar ingin seluruh hewan piaraan di Desa Medahan tervaksinasi sehingga tidak menularkan rabies. Di Desa Medahan ini total kita ada 12 tim. Dari 12 tim itu 1 timnya 3 orang, total berarti 36 orang kita terjunkan. Itu unsurnya dari kita sendiri PNS, udah itu dari dokter hewan praktisi dan relawan mahasiswa. Dalam hal ini dari FKH dan dari Papet Unut. Masing-masing banjar kita sediakan 3 tim. 1 tim itu 3 orang. 1 di Balai Banjar, 2 tim ke rumah-rumah untuk menyasar anjing liar dan tidak bisa dipegang oleh pemilik. Di Desa Medahan sebelumnya tercatat ada pasien yang positif terjangkit rabies. Untuk mencegah agar tidak terulang, warga Desa Medahan kini tidak lagi berpikir panjang, melainkan langsung membawa hewan piaraan mereka untuk segera divaksin. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar.